Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas query lanjutan 1. Pokok bahasan yang akan dibahas dalam query lanjutan 1 adalah yang pertama, subquery dan penggunaannya, subquery dengan banyak kolom, pairwise comparison subquery, non-pairwise comparison subquery, penggunaan query dalam klausa from, ekspresi skalar, korelasi subquery dan penggunaannya, dan yang terakhir adalah penggunaan query dengan klausa with. Tabel yang akan digunakan pada pembahasan query lanjutan 1 adalah bagian ini menjelaskan mengenai bab query lanjutan. Ada 3 buah tabel yang akan digunakan, masing-masing memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama adalah tabel departments dengan kolom department ID, department name, manager ID, dan manager location ID, di mana department ID adalah sebagai primary key. Yang kedua adalah tabel employees, terdiri dari employee ID, first name, last name, department ID, di mana primary key-nya adalah employee ID dan foreign key-nya adalah department ID. Untuk tabel yang ketiga adalah tabel job history, yang terdiri dari employee ID, start date, end date, job ID, dan department ID. Selanjutnya adalah pembahasan tentang apa itu subquery. Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Ini merupakan gambaran dari sebuah subquery, di mana ini merupakan main query dan select from where ini adalah subquery. Berikut posisi penulisan subquery dalam ekspresi SQL comment. Select list from table where EXPR operator dan yang berada di dalam kotak merah ini merupakan subquery. Select list from table, di mana bagian ini merupakan bagian dari main query. Selanjutnya yaitu penggunaan subquery. Subquery mengembalikan nilai ke main query. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown values. Query di samping akan menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor 149, yaitu di dalam kotak merah ini merupakan subquery select salary from employees where employee ID sama dengan 149. Apabila SQL ini sudah dieksekut, maka akan menghasilkan output yaitu King, Kohar, Dihen, dan lain sebagainya akan merupakan pegawai yang gajinya lebih dari pegawai nomor 149, di mana nomor pegawai 149 memiliki gaji sebesar 10.500. Kemudian yaitu subquery banyak kolom. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multi-round dan multi-column. Berikut ini contoh pembandingan dengan banyak kolom dan baris. Pembanding kolom. Pembanding kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa yang pertama adalah pembandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery, dan yang kedua merupakan pembandingan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison subquery. Pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan dimiliki oleh nomor pegawai 178, di mana select manager ID, department ID from employees where employee ID in 178,174
Ini merupakan contoh dari pairwise comparison subquery. Yang kedua adalah non-pairwise comparison subquery. Berikut contoh untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 174 atau 141 dan bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nomor pegawai 174 atau 141. Di mana subquery-nya adalah yang pertama di dalam manager ID in select manager ID from employees where employee ID in 171,141 dan pada subquery yang kedua yaitu di dalam department ID di mana in select department ID from employees where employee ID in 174,141. Selanjutnya yaitu penggunaan query dalam klausa from. Query bisa diletakkan di dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Di mana ini merupakan dari penggunaan query dalam klausa from untuk mencari rata-rata, di mana dapat menghasilkan output seperti gambar di bawah ini. Query di atas menampilkan nama gaji dari pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata pegawai pada departemen di mana ia tempat bekerja, di mana terdapat AVG, salary cell AVG untuk menentukan rata-rata dari sebuah gaji. Selanjutnya yaitu ekspresi scalar subquery. Ekspresi scalar subquery adalah subquery yang menghasilkan atau mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Scalar subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada yang pertama, select statement, yaitu klausa from dan where saja. Yang kedua yaitu daftar value dari statement insert. Selanjutnya, pada standar SQL 99, scalar subqueries dapat digunakan dalam satu kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari decode dan case, dan yang kedua adalah klausa dari select statement kecuali group by. Selanjutnya yaitu ekspresi scalar subquery. Berikut ini contoh penggunaan scalar subquery dalam ekspresi case, yaitu select employee ID last name dengan menggunakan case, dan di sini merupakan subquery-nya. Dan yang kedua adalah penggunaan subquery dalam klausa order by. Order by subquery select department name from department D where e.department ID sama dengan d.department ID. Korelasi dari subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query, yaitu dapat digambarkan melalui diagram di bawah ini, yaitu ambil baris dari outer query, kemudian menjalankan, dan kemudian menggunakan. Berikut ini merupakan cara penulisan dari korelasi subquery, di mana select kolom 2 from table dengan menggunakan outer, where kolom operator, kemudian subquery-nya select kolom 1 kolom 2 from table, where expression 1 sama dengan outer dot expression 2. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi update. Berikut ini merupakan cara penulisan korelasi update, yaitu update, tabel, dan alias, di mana di dalam subquery-nya where alias.column sama dengan alias2.column.
Selanjutnya yaitu korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi itu dinamakan dengan korelasi delete, dan untuk sintak penulisan dari korelasi delete adalah dengan menggunakan delete from table alias. Dan untuk contoh secara langsungnya yaitu penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris dari tabel employees yang juga terdapat pada tabel employee ID dengan menggunakan delete from employee A sebagai alias. Kemudian di dalam subquery-nya yaitu select employee ID from employee history where employee ID sama dengan e.employee ID. Penggunaan operator exist dan not exist. Operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pertama, pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai dengan true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai dengan false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Berikut ini merupakan contoh operator exist untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan, yaitu dengan menggunakan kata-kata exist di dalam klausa where, sehingga memunculkan data seperti di bawah ini. Yang kedua yaitu berikut contoh operator not exist untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai, yaitu dengan menggunakan not exist di mana select X from employees where department ID sama dengan d.department ID. Selanjutnya yaitu penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan block query yang sama dengan statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Berikut ini merupakan contoh dari penggunaan klausa with. Contoh penggunaan klausa with di atas digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang tempat. Dapat digambarkan melalui penggunaan SQL yang ada di atas ini. Selanjutnya yaitu latihan soal. Yang pertama, buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dari pegawai yang memiliki komisi. Untuk jawaban nomor 1, kita dapat melakukan dengan melakukan perintah select first name department ID salary from employees where department dan kemudian ini merupakan contoh subquery-nya. Where commission PCT is not null. Kemudian kita melakukan eksekusi terhadap soal yang ada di dalam nomor 1 sehingga dapat memunculkan sebagai berikut. First name, department ID, salary, dan ini merupakan output dari soal yang ada dalam nomor 1. Untuk soal yang kedua adalah
Buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Untuk menjawab soal nomor 2, kita dapat melakukan query dengan sebagai berikut. Di mana kita melakukan select a.firstname, d.department name, dan a.salary from employees A, departments D, where salary, NVL, commission PCT, 0, dan ini merupakan sebuah subquery. Select a.salary, NVL, eco.commission PCT, 0, from departments D, employees A, where location ID sama dengan 1700. And A departemen ID sama dengan D departemen ID. Kemudian kita melakukan eksekusi terhadap SQL query di sini untuk menampilkan pegawai yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Maka output yang dihasilkan adalah seperti ini. Terdiri dari 972 row selected. Misalkan first name, department name, salary, first name-nya Timothy, departemennya manufacturing, dan salary-nya 2.900. Untuk soal selanjutnya adalah soal yang ketiga. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja atau hire date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh nama pegawai Kohar. Untuk soal yang ketiga, kita dapat melakukan query dengan sebagai berikut. Select last name, hire date, salary from employees, where salary, NVL, commission PCT, 0, in select salary, NVL, commission, 0, from employees, where last name sama dengan Kohar, and last name lebih besar lebih kecil Kohar. Di sini untuk menampilkan pegawai, tanggal mulai masuk kerja, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kohar. Namun di sini dari data Kohar tidak ditampilkan dalam hasil query. Dan kita melakukan eksekusi terhadap SQL query ini dan hasilnya adalah di hand hire date 13 Januari 93 dengan salary 17.000. Soal yang keempat, buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang pegawai bertempat tinggal di kota yang bernama kotanya diawali dengan huruf T. Untuk soal nomor 4, kita dapat melakukan query sebagai berikut. Dimana select employee ID, last name, dimana first name, from EMP details view where city Lekti. Dimana pada sebelumnya kita disuruh untuk membuat query menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang pegawainya bertempat tinggal di kota dengan nama kota diawali dengan huruf T. Maka kita dapat melakukan eksekusi dari SQL ini yaitu dengan cara seperti ini, dan hasilnya adalah employee ID 201 dengan name Harsten Michael dan 202 Veipat, berarti mereka memiliki kota yang diawali dengan huruf T. Soal yang kelima yaitu buat query untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji lebih dari rata-rata gaji pada tempat ia bekerja. Data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, nomor departemen, dan rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Urutkan berdasarkan rata-rata gaji. Untuk soal yang kelima, kita dapat melakukan query sebagai berikut.
Select a.firstname, a.salary, a.department ID, b.sal.avg from employees dengan nama alias A. Select department ID, avg, salary, sal.avg, di mana avg ini digunakan untuk menghitung rata-rata dari gaji. From employees, group by department ID, b sebagai aliasnya, where a.department ID sama dengan b.department ID, and a salary lebih besar dari sal.avg. Dimana dalam perintah sebelumnya kita disuruh untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata pada departemen tempat mereka bekerja. Data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, nomor departemen, dan rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Kemudian kita melakukan eksekusi terhadap employees ini, yaitu dimana di sini akan muncul hasilnya, yaitu first name, salary, department ID, dan sal.avg. Untuk soal yang ke-6, tampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor. 6A, cara pertama menggunakan operator not exist, dan 6B adalah apakah persoalan dapat dipecahkan dengan menggunakan operator not in? Jika bisa, bagaimana caranya? Dan jika tidak bisa, mengapa? Untuk soal yang ke-6, kita dapat melakukan query dengan cara sebagai berikut. Select bintang from employees E where not exist, select X from employees where employee ID sama dengan A.manager ID. Ini digunakan untuk menampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor. Maka kita dapat melakukan eksekusi, yaitu terdiri dari beberapa nomor, yaitu employee ID, first name, last name, email, phone number, hire date, job ID, salary, commission PCT, manager ID, dan department ID. Dengan pegawai yang tidak memiliki supervisor adalah Stephen King. Dan untuk jawaban dari soal 6B, apakah yang terjadi dilakukan dalam soal 6A bisa digunakan dengan operator not in? Dan untuk melakukan SQL dengan not in, kita dapat melakukan dengan cara sebagai berikut. Select bintang from employees A where employee ID not in. Select employee ID from employees where manager ID is not null. Maka kita dapat melakukan eksekusi terhadap data tersebut, dan hasilnya sama, yaitu pada 6A dengan not exist, dan yang ada di 6B yaitu dengan cara not in, dan hasil yang muncul adalah Stephen King. Soal yang ke-7 adalah buat query untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. Untuk soal nomor 7, kita dapat melakukan perintah query di dalam command prompt dengan cara sebagai berikut, yaitu select a.firstname from employees dengan nama alias E, where salary lebih besar dengan subquery select avg. Avg di sini untuk menggunakan rata-rata, from employees where department ID sama dengan department ID, di mana group by department ID. Di sini dilakukan untuk melakukan perintah menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen ia bekerja. Kemudian kita melakukan eksekusi terhadap perintah ini, dan hasil yang muncul adalah seperti ini. Ronald, Douglas, Pat, William, Naina, Lex, David, Philly, Diana, John, dan Ismail, serta ada yang lainnya. Untuk soal ke-8, buat query untuk menampilkan nama dari pegawai yang memiliki satu atau lebih kolega dalam teman satu departemen, di mana kolega tersebut masuk lebih akhir tetapi memiliki gaji lebih tinggi. Untuk soal nomor 8, kita dapat melakukan dengan cara perintah sebagai berikut. Select a.firstname from employees E where dual
lebih kecil sama dengan select count bintang from employees where department ID sama dengan a.department ID and hire date. Hire date and salary lebih besar dari salary, di mana digunakan untuk menampilkan nama pegawai dari pegawai yang memiliki satu atau lebih kolega dalam satu departemen, di mana kolega tersebut masuk lebih akhir tetapi memiliki gaji lebih awal. Dan kita melakukan eksekusi dan hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu untuk soal yang ke-9, buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama pegawai, dan nama departemen dari semua yang ada. Untuk soal nomor 9, kita dapat melakukan dengan perintah sebagai berikut, yaitu select employee ID, first name, department name, from employees A, select department ID, department name, from departments yang nama alias B, where A department ID sama dengan B department ID untuk menampilkan nomor pegawai, nama pegawai, dan nama departemen dari semua pegawai yang ada. Dan ini merupakan hasilnya yaitu employee ID, first name, department name. Untuk soal yang ke-10, buat query untuk menampilkan nama departemen dari tiap departemen yang memiliki total gaji di atas 1/8 dari total gaji keseluruhan pada perusahaan. Gunakan klausa with untuk menuliskan query tersebut. Beri dengan nama summary. Untuk nomor 10, kita dapat melakukan query sebagai berikut. Dengan menggunakan klausa with, depth cost, select di department name, sum, salary, summary, namanya yaitu nama dari rata-rata, yaitu summary, from employees E, department D, where E department ID sama dengan D department ID, group by D department name. Kemudian AVG cost, select, sum, summary, dibagi 8. Di sini digunakan untuk memiliki total gaji di atas 1/8 dari total gaji keseluruhan pada perusahaan. From depth cost, select bintang from depth cost, where summary, select depth total from AVG cost, order by department name. Ini digunakan untuk melakukan query menampilkan nama departemen dari tiap departemen yang memiliki total gaji di atas 1/8 dari total gaji keseluruhan pada perusahaan. Gunakan klausa with untuk menulis query tersebut dan beri nama summary. Untuk soal yang ke-11 atau soal terakhir, yaitu buat query untuk menampilkan pegawai yang memiliki gaji yang lebih tinggi dari semua gaji sales manager, job ID as aman, untuk berdasarkan jumlah gaji dari tinggi ke rendah. Untuk soal yang ke-11 atau soal yang terakhir, kita dapat melakukan query sebagai berikut, yaitu select employee ID, last name, from employees, where salary lebih besar dari all. All di sini berarti select salary from employees, where job ID sama dengan SA man atau salary man, and job ID tidak sama, lebih besar lebih kecil SA man, ordered by salary desk. Di sini berarti buat query untuk menampilkan pegawai yang memiliki gaji lebih tinggi dari gaji semua sales manager dengan job ID SA man untuk berdasarkan jumlah gaji dari tinggi ke rendah. Kita melakukan eksekusi terhadap SQL yang telah kita buat tadi sehingga menghasilkan employee ID, last name, dan salary, di mana ini berarti gaji yang lebih tinggi dari gaji semua sales manager job ID SA man. Demikian untuk pembahasan pada pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.